Terminal itu hampir tak pernah benar-benar tidur. Meski bus terakhir sudah pergi, selalu ada segelintir orang yang berkeliaran, penjajah makanan, pemulung, atau sekadar mereka yang tak punya tempat untuk pulang. Terminal tua ini berbau campuran asap knalpot, air kencing, dan sampah busuk. Lampu-lampu remang menyorot trotoar yang penuh noda dan coretan vandalisme. Di pojokan terminal, berdiri seorang perempuan. Namanya Dewi. Usianya mungkin sekitar 30-an, tapi wajahnya masih memancarkan pesona aneh yang sulit dijelaskan. Bibirnya merah pekat, kulitnya bersih tanpa celah, dan sorot matanya seperti magnet yang bisa membuat lelaki manapun terpaku. Ia tak seperti wanita penjajah cinta lainnya yang tampak lusuh dan letih. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan berbahaya. Para supir dan kernet bus tahu siapa Dewi. Dia bukan sekadar wanita penghibur biasa. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya atau sejak kapan dia mulai berdagang di terminal ini. Namun satu hal yang pasti, setiap lelaki yang pernah bersamanya, selalu kembali. Mereka datang lagi dan lagi, terobsesi, seakan tak bisa hidup tanpa sentuhannya. "Bang, cari teman ngobrol?" Suaranya halus, menggoda. Seorang lelaki paruh baya, supir bus jurusan luar kota, menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang Dewi, tentang daya tariknya yang tak masuk akal. Tapi dia tak percaya tahayul. Lelaki itu mengangguk, menyerahkan selembar uang tanpa banyak bicara. Dewi tersenyum samar, menggandeng tangan pria itu, membawanya ke salah satu sudut terminal yang gelap. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di sana, tapi satu hal yang pasti, pria itu tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Di balik kesunyian, Dewi punya rahasia. Setiap malam, sebelum fajar, dia pergi ke area paling terpencil di terminal, sebuah bekas ruang tunggu yang sudah lama terbengkalai. Di sana, di sudut yang hanya diterangi cahaya bulan, ada sebuah altar kecil. Lilin-lilin hitam menyala di atasnya, bersama mangkuk tanah berisi darah kental yang masih segar. Dewi berlutut di depan altar, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak dikenal. Kemudian, dia mengangkat sebuah benda kecil yang berkilauan di bawah cahaya redup, sejumput rambut dari lelaki yang baru saja bersamanya. "Tuan, aku sudah memenuhi bagian perjanjianku. Berikan aku apa yang kau janjikan." Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Di saat itu, angin dingin berembus, membawa bisikan samar yang terdengar seperti tawa. Altar itu seakan berdenyut, dan sesaat kemudian, kulit Dewi semakin bercahaya, seolah-olah kecantikannya bertambah dalam sekejap. Malam berganti pagi. Terminal kembali sibuk dengan hiruk-pikuk manusia yang datang dan pergi. Tapi Dewi tetap di sana, berdiri dengan pesona yang semakin menakutkan. Para lelaki akan terus datang kepadanya, terjebak dalam pesona yang bukan berasal dari dunia ini. Tak ada yang tahu bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan kematian sejak menyentuh Dewi. Terminal semakin lengang ketika malam semakin larut. Lampu-lampu berkedip seolah hampir kehabisan tenaga. Asap dari rokok para supir mengepul di udara dingin, bercampur dengan aroma minyak goreng dari warung pinggir jalan yang masih buka. Dewi berdiri di tempat biasanya, menyandarkan tubuhnya pada tiang besi tua yang mulai berkarat. Malam ini dia mengenakan gaun merah yang ketat, membalut tubuhnya dengan sempurna. Bibirnya masih merah pekat, senyumnya menggoda, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya, sorot yang tajam, seolah sedang berburu. Seorang lelaki muda, sekitar akhir 20-an, berjalan ke arahnya. Namanya Rian, kernet bus jurusan luar kota yang baru sebulan bekerja di terminal ini. Dia sudah sering mendengar cerita tentang Dewi dari rekan-rekannya, tapi dia tak percaya. Baginya, itu hanya omong kosong para lelaki yang butuh alasan untuk kembali kepada seorang wanita. "Sendiri aja, Bang," suara Dewi lirih, hampir berbisik. Rian tersenyum kecil, merasa tertantang. "Mungkin butuh teman." Tanpa banyak kata, Dewi menarik tangan Rian, membawanya ke salah satu sudut terminal yang gelap. Mereka menghilang di antara bayangan-bayangan bangunan tua yang terlupakan. Keesokan harinya,
Rian datang ke terminal lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya kosong. Seperti ada sesuatu yang menghilang darinya, tapi dia tak bisa menjelaskan apa. Satu hal yang dia tahu pasti, dia ingin menemui Dewi lagi. "Bro, lo kenapa?" "Dari tadi diam aja," tanya Budi, seorang kernet lain. Rian mengerutkan kening. "Gue, nggak tahu, Bud. Rasanya aneh." Budi mengamati Rian dengan seksama. Wajah temannya itu tampak pucat, matanya cekung, seolah tak tidur semalaman. Yang lebih aneh, tangan Rian terus gemetar. "Lo sakit?" Rian menggeleng. Dia ingin bicara, tapi mulutnya terasa keluh. Yang bisa dia pikirkan hanya Dewi. Senyumnya, tatapannya, sentuhannya. Dia harus menemui wanita itu lagi. Segera. Tanpa berkata apa-apa, Rian meninggalkan temannya dan berjalan cepat ke pojokan terminal tempat Dewi biasanya berdiri. Namun, yang dia temui hanyalah tiang besi kosong dan trotoar kotor. Dewi tidak ada. Rian merasakan kegelisahan yang tak biasa. Kakinya lemas. Dia ingin bertanya kepada orang lain, tapi merasa malu. Bagaimana mungkin dia begitu putus asa hanya karena seorang wanita? Malam tiba. Terminal kembali lengang. Rian tetap di sana, menunggu. Entah berapa lama dia berdiri, tapi kemudian, sesuatu terjadi. Angin berembus kencang, lebih dingin dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara tawa samar, suara yang akrab, namun juga menyeramkan. Dewi muncul dari bayangan, masih dengan gaun merah yang sama. Wajahnya tetap cantik, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat, matanya semakin tajam. Rian terpaku. Dia ingin bertanya kemana Dewi pergi sepanjang hari, tapi bibirnya terasa berat. "Aku tahu kau akan kembali," bisik Dewi dengan suara lembut. Rian menelan ludah. Tanpa sadar, tubuhnya sudah bergerak mendekati Dewi. Dia tak lagi punya kendali atas dirinya sendiri. Jauh di sudut terminal, seorang pemulung tua mengamati kejadian itu dengan sorot mata ngeri. Dia sudah sering melihat pemandangan ini. Lelaki yang tak bisa menahan diri, jatuh ke dalam pelukan Dewi. Dan dia tahu, satu hal pasti akan terjadi. Lelaki itu tidak akan pernah sama lagi. Rian semakin sering menghilang. Setiap malam, entah bagaimana caranya, kakinya selalu membawanya ke terminal. Dia tak bisa menjelaskan kenapa. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang lebih kuat dari akal sehatnya. Budi mulai curiga. Temannya itu makin pucat, matanya sayu, dan sering terlihat linglung. "Lo kenapa, Yan?" tanyanya suatu malam ketika mereka duduk di bangku panjang terminal. Rian hanya diam. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara malam begitu dingin. Dia ingin berbicara, ingin menceritakan semuanya, tapi ada sesuatu yang menahan lidahnya. "Apa karena perempuan itu?" Budi bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih rendah. "Dewi?" Mata Rian membelalak. Dia menoleh ke arah Budi dengan tatapan ketakutan. "Jangan sebut namanya," bisiknya seraya melihat ke sekeliling, seolah takut seseorang mendengar. Budi menelan ludah. "Rian, ini nggak beres. Sejak lo ketemu sama dia, lo berubah. Lo kayak bukan diri lo lagi." Rian menunduk, menggenggam kepalanya. Gue nggak bisa berhenti mikirin dia, Bud. Gue harus ketemu dia lagi." Budi menghela napas berat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat seorang lelaki seperti ini. Beberapa bulan lalu, ada seorang supir yang mengalami hal serupa. Terobsesi, terus mencari Dewi, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Malam itu, Rian kembali menunggu di tempat biasa. Tak peduli Budi mencoba mencegahnya, dia tetap bersikeras. Angin malam berembus dingin, membawa bau busuk yang samar-samar tercium. Lampu-lampu terminal berkedip sesekali, membuat suasana semakin ganjil. Lalu, seperti sebelumnya, Dewi muncul. Dari kegelapan, dari bayangan, dia berdiri di sana, masih dengan gaun merah ketat yang membalut tubuhnya sempurna. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda.
Wajahnya tampak lebih tirus, matanya semakin hitam, dan bibir merahnya melengkung membentuk senyum yang nyaris tidak manusiawi. Rian tak bisa menahan diri. Dia melangkah mendekat, seperti seorang Buddha yang terpanggil oleh tuannya. Aku sudah menunggumu. Dewi mengangkat dagunya sedikit, senyumnya semakin dalam. Aku tahu. Dia mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu, Rian meraihnya. Sejenak, dunia terasa berputar. Kepala Rian pening, jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, mereka sudah berada di sudut gelap terminal, di tempat yang bahkan lampu jalan pun tak mampu menerangi. Dewi menatapnya dalam-dalam. Kau milikku sekarang. Rian mengangguk, tak tahu kenapa dia setuju begitu saja. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh energinya diserap oleh wanita itu. Di kejauhan, Budi mengamati dengan ketakutan. Dia ingin berteriak, ingin menarik Rian pergi, tapi sesuatu menahannya. Jantungnya berdegup kencang saat dia melihat sesuatu yang aneh. Bayangan Dewi tampak tidak mengikuti gerak tubuhnya. Seolah-olah dia bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih menyeramkan. Budi menggigit bibirnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Rian harus diselamatkan, sebelum dia menjadi seperti lelaki-lelaki lain yang menghilang tanpa jejak. Di balik kesunyian malam, angin berdesir lebih kencang. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan Budi tahu, waktu mereka hampir habis. Malam semakin pekat, dan terminal semakin terasa seperti tempat yang terpisah dari dunia nyata. Budi masih duduk di bangku panjang, matanya tak lepas dari Rian yang semakin larut dalam ketergantungannya pada Dewi. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Rian kini bukan hanya tampak pucat dan linglung. Setiap kali dia kembali dari pertemuannya dengan Dewi, dia tampak lebih kurus, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap tenaganya perlahan. Tangannya makin sering gemetar, dan tatapannya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan sebagian jiwanya. Budi merasa tak bisa tinggal diam lagi. Dia mendekati kernet-kernet lain yang biasa nongkrong di terminal. Lo pada sadar nggak sih? Sejak Rian deket sama Dewi, dia jadi kayak orang sekarat, kata Budi dengan suara pelan, takut ada yang mendengar. Dono, seorang kernet senior, hanya menghembuskan asap rokoknya sambil menggeleng. Bukan cuma dia. Dulu ada juga supir yang kayak gitu. Akhirnya hilang entah kemana. Lo pikir ini ada hubungannya sama Dewi? Tanya Budi dengan waspada. Dono tertawa pendek. Lo pikir selama ini kenapa banyak cowok yang balik lagi ke dia? Nggak ada yang bisa nolak pesonanya. Tapi ujung-ujungnya, mereka semua hilang. Budi merasakan bulu kuduknya meremang. Jadi, lo percaya kalau dia bukan manusia biasa? Dono membuang puntung rokoknya dan menepuk bahu Budi. Kadang, ada hal-hal yang lebih baik nggak kita cari tahu. Tapi Budi bukan orang yang bisa tinggal diam. Malam itu, dia bertekad untuk membuktikan ada sesuatu yang salah dengan Dewi. Dia mengintai dari jauh saat Rian kembali menemui wanita itu di sudut terminal. Saat Dewi muncul dari kegelapan, kali ini Budi melihatnya lebih jelas. Gaun merahnya tampak lebih kusam, kulitnya makin pucat, hampir transparan di bawah cahaya lampu yang redup. Tapi yang paling mengerikan, bayangannya tidak ada. Jantung Budi berdegup kencang. Itu bukan hal yang normal. Ketika Dewi menyentuh Rian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Mata Rian menutup perlahan, tubuhnya sedikit terhuyung, dan Budi bersumpah dia melihat sekelebat cahaya samar keluar dari tubuh Rian menuju Dewi. Seolah-olah wanita itu sedang menghisap sesuatu dari dalam dirinya. Budi mundur perlahan, takut ketahuan. Namun, sialnya, kakinya menyenggol kaleng kosong di dekatnya. Brak! Dewi menoleh. Matanya langsung menatap ke arah Budi. Senyumnya memudar. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Budi merasa tubuhnya membeku di tempat. Sejenak, udara terasa jauh lebih dingin. Rian masih berdiri di sana, tapi kini wajahnya tampak semakin pucat, seperti orang yang kehabisan darah. Budi tak mau menunggu lebih lama. Dia segera berlari sekuat tenaga, tak berani menoleh ke belakang. Dia tak tahu kemana tujuannya,
yang penting menjauh dari tempat itu. Di belakangnya, samar-samar, dia mendengar suara tawa Dewi. Tawa yang dingin dan menggema di antara bangunan-bangunan tua terminal. Budi tahu satu hal, dia harus mencari cara untuk menyelamatkan Rian sebelum semuanya terlambat. Budi terengah-engah setelah berlari cukup jauh. Lututnya lemas, dan keringat membanjiri wajahnya. Dia bersandar di salah satu tiang terminal yang sudah berkarat, berusaha mengatur napas. Suara tawa Dewi masih terngiang di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Apa tadi yang gue lihat beneran? Budi bertanya pada dirinya sendiri. Pikirannya kacau. Dia tahu ada sesuatu yang janggal dengan Dewi, tapi apa yang baru saja dilihatnya bukan lagi sekadar keanehan. Itu sesuatu yang mustahil. Gaun merah Dewi, kulit pucatnya, bayangannya yang tidak ada, dan cahaya yang seperti tersedot dari tubuh Rian. Itu bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Budi harus mencari jawaban. Dia segera berjalan cepat ke warung kopi kecil di ujung terminal, tempat Dono biasa nongkrong. Warung itu sudah hampir tutup, tapi Dono masih duduk di bangku kayu, menghisap rokok terakhirnya. "Dono, gue harus ngomong sama lo," kata Budi dengan suara tegang. Dono menoleh santai. "Lo kayak habis lihat setan aja." "Gue emang barusan lihat setan," kata Budi setengah berteriak. "Dewi, dia bukan manusia biasa, Don. Lo bener. Tadi gue lihat sendiri, kayak ada cahaya keluar dari badan Rian waktu Dewi nyentuh dia. Dan Dewi, dia nggak punya bayangan." Dono menarik napas panjang, lalu menepuk-nepuk abu rokok di ujung jari. "Gue udah bilang, kadang ada hal-hal yang lebih baik nggak lo cari tahu. Tapi Rian bisa mati kalau gue diam aja," suara Budi bergetar. "Gue harus nolong dia, Don. Lo tahu sesuatu, kan? Lo udah lama di sini. Siapa Dewi sebenarnya?" Dono diam sejenak. Matanya menatap kosong ke jalanan terminal yang sepi. Hanya ada lampu-lampu redup dan beberapa bus tua yang terparkir. Dulu, sebelum jadi kayak sekarang, Dewi bukan siapa-siapa. "Cuma cewek biasa yang kerja di terminal ini," kata Dono pelan. "Tapi entah gimana ceritanya, suatu hari dia berubah. Makin cantik, makin bikin cowok-cowok tergila-gila. Semua orang yang dekat sama dia nggak ada yang baik-baik aja. Mereka hilang satu persatu." "Lo tahu kenapa?" tanya Budi penasaran. Dono menghembuskan asap rokoknya perlahan. "Ada yang bilang dia pesugihan. Ada yang bilang dia bukan manusia lagi. Tapi yang jelas, dia butuh sesuatu buat terus bertahan." "Maksud lo, dia ngisep nyawa orang?" tanya Budi dengan nada ngeri. Dono mengangkat bahu. "Lo sendiri udah lihat tadi, kan? Lo udah tahu jawabannya." Budi merasa dadanya sesak. Jadi benar, Dewi bukan manusia biasa. Apa yang harus dia lakukan? Dia tak bisa membiarkan Rian jadi korban berikutnya. "Gimana cara ngelawan dia?" tanya Budi, suaranya lebih lirih. Dono tertawa kecil, tapi nadanya getir. "Kalau semudah itu, udah dari dulu ada yang ngelawan. Tapi nggak ada yang berani. Semua orang yang nyoba cari tahu tentang Dewi, mereka hilang. Nggak pernah balik lagi." Budi mengepalkan tangannya. "Tapi gue nggak bisa diam aja. Gue nggak mau Rian jadi korban berikutnya." Dono menatapnya lama, lalu akhirnya bicara. "Kalau lo beneran mau ngelawan, lo harus cari tahu sumber kekuatannya. Semua pesugihan pasti ada syaratnya. Ada pantangannya. Kalau lo bisa nemuin itu, mungkin lo bisa ngalahin dia." Budi mengangguk. Itu artinya dia harus mencari tahu lebih dalam tentang Dewi, tentang siapa dia sebenarnya sebelum berubah. Tapi dari mana dia harus mulai? Sebuah ide terlintas di kepalanya. "Gue harus cari orang yang pernah kenal Dewi sebelum dia berubah," gumamnya. Dono hanya tersenyum tipis. "Kalau masih ada yang hidup." Malam semakin larut. Terminal makin sepi. Tapi bagi Budi, ini baru permulaan. Dia harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Budi tidak bisa tinggal diam. Setelah mendengar cerita dari Dono,
Dia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rian adalah dengan menemukan titik lemah Dewi. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak bisa sembarangan menghadapi makhluk seperti itu tanpa persiapan. Tanpa pikir panjang, Budi kembali ke terminal, menghindari area yang terlalu terang agar tidak menarik perhatian. Dia ingat ada satu orang tua, Pak Slamet, yang sudah berpuluh tahun bekerja sebagai penjaga toilet di terminal ini. Jika ada seseorang yang tahu tentang masa lalu Dewi, mungkin orang itu adalah Pak Slamet. Sesampainya di toilet yang sepi, Budi mengetuk pintu kecil di sampingnya. Tak lama kemudian, seorang pria tua bertubuh kurus keluar dengan senter kecil di tangannya. "Pak Slamet, saya butuh bantuan," kata Budi tanpa basa-basi. Pak Slamet memandangnya tajam. "Soal Dewi, kan? Gue udah duga bakal ada yang nekat." Budi terkejut. "Bapak tahu?" Pak Slamet mendengus. "Bukan cuma tahu. Gue saksi hidup gimana dia berubah jadi kayak sekarang." Budi menelan ludah. "Gimana caranya saya bisa ngelawan dia, Pak? Saya nggak bisa diam aja." Pak Slamet terdiam sejenak, lalu menyalakan rokoknya. "Setiap pesugihan ada tumbalnya. Tapi bukan cuma itu. Ada pantangan yang nggak boleh dilanggar sama orang yang menjalani. Lo harus cari tahu apa itu. Biasanya, kalau pantangannya dilanggar, dia bakal melemah." "Pantangan?" Budi mengulang dengan penuh harapan. "Bapak tahu apa pantangan Dewi?" Pak Slamet menggeleng. "Itu yang nggak ada yang tahu pasti. Tapi dulu, sebelum dia berubah, dia takut banget sama sesuatu. Sesuatu yang bikin dia nggak bisa tidur, sampai akhirnya dia ngilang beberapa minggu sebelum balik lagi dengan wajah baru." Budi semakin penasaran. "Apa itu?" Pak Slamet menghembuskan asap rokok. "Cermin." "Cermin? Maksudnya gimana, Pak?" "Dulu, Dewi pernah cerita sama beberapa orang kalau dia benci ngeliat bayangannya sendiri di cermin. Tapi waktu dia balik ke terminal setelah menghilang, dia nggak pernah lagi ngomong soal itu. Dan satu hal yang pasti, sejak saat itu, gue nggak pernah lihat dia bercermin lagi." Budi merasa ada harapan. Jika benar Dewi punya pantangan dengan cermin, maka ini bisa menjadi celah untuk melawannya. "Kalau gitu, saya harus nyoba," ujar Budi mantap. Pak Slamet menatapnya lama. "Lo yakin mau lawan dia? Banyak yang udah nyoba, Bud. Nggak ada yang selamat." Budi mengangguk. "Saya nggak bisa tinggal diam. Kalau saya nggak coba sekarang, Rian bisa mati. Mungkin gue juga nanti." Pak Slamet menghela napas. "Kalau gitu, lo butuh ini." Dia masuk ke dalam, lalu keluar membawa sebuah cermin kecil dengan bingkai kayu tua. "Ini punya gue sejak lama. Coba lo pakai buat hadapin dia. Kalau teori gue bener, dia bakal bereaksi begitu lihat bayangannya sendiri," ujar Pak Slamet. Budi menerima cermin itu dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar perlawanan. Ini bisa jadi pertarungan hidup dan mati. Dengan cermin di tangan, dia kembali ke terminal. Dia tahu di mana bisa menemukan Dewi, di bangku panjang dekat lampu redup, tempat biasa dia menunggu pria-pria yang jadi korbannya. Saat Budi sampai di sana, Dewi sudah duduk dengan kaki bersilang. Gaun merahnya berkilauan di bawah lampu temaram, bibirnya tersenyum tipis. "Budi." Dewi menyapa dengan suara lembut. "Akhirnya kamu balik juga. Udah siap nemenin aku malam ini?" Budi menelan ludah, tapi dia harus tetap tenang. "Aku cuma mau ngasih sesuatu buat kamu," katanya sambil mengeluarkan cermin dari balik jaketnya. Begitu Dewi melihat pantulan dirinya di cermin, sesuatu yang aneh terjadi. Dia terdiam. Matanya membelalak. Tubuhnya menegang seketika. Wajahnya yang tadinya cantik mendadak berubah. Kulitnya yang putih bersih berubah pucat kehijauan, matanya yang indah kini tampak cekung dan kosong. "Tutup itu!" Dewi berteriak histeris. Suaranya bukan lagi suara merdu yang biasa didengar Budi, melainkan suara parau yang menggetarkan udara. Budi tetap bertahan. "Apa yang lo takutin, Dewi? Lo takut lihat diri lo sendiri?" Dewi menggeram,
Tangannya mencakar udara seperti mencari pegangan. Tubuhnya mulai mengepul, seakan-akan ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya. Budi semakin berani. Dia mendekatkan cermin itu lebih dekat ke wajah Dewi. Dewi menjerit. "Gua bunuh lo, Budi." Namun sebelum dia sempat menyerang, tubuhnya gemetar hebat. Cahaya redup di sekitar mereka bergetar. Angin kencang berhembus, membuat debu dan sampah beterbangan. Tapi tiba-tiba, cermin di tangan Budi retak sendiri. Sebelum dia sempat bereaksi, kaca itu pecah berkeping-keping. Dan saat itu juga, Dewi berhenti menjerit. Dia kembali menatap Budi dengan senyum dingin. "Nice try, Budi. Tapi sayangnya, enggak semudah itu." Budi membeku. Rencana pertamanya gagal. Dia harus cari cara lain, sebelum semuanya terlambat. Budi mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Cermin yang tadinya ia anggap sebagai senjata andalannya kini hanya pecahan kaca di lantai terminal. Dewi masih berdiri di hadapannya, senyum liciknya semakin melebar. "Kamu pikir aku bisa dikalahkan dengan cara sesederhana itu, Budi?" Suaranya berubah lebih berat, bergema seperti berasal dari dalam lorong gelap. Budi melirik sekeliling. Terminal sudah kosong. Tak ada satupun orang yang bisa dimintai bantuan. Lampu-lampu di sekitar meredup, seolah energi di tempat itu tersedot habis oleh kehadiran Dewi. Dewi melangkah maju. "Aku sudah terlalu lama di sini. Aku tahu semua trik murahan yang ingin dipakai manusia untuk melawanku." Budi menggenggam sesuatu di sakunya. Sebuah belati kecil yang ia bawa dari rumah, sekadar berjaga-jaga. Tapi apakah benda itu cukup untuk melukai makhluk seperti Dewi? Dia ragu. "Lepasin Rian," kata Budi, mencoba menahan ketakutannya. Dewi terkekeh. "Kasihan sekali kamu, Budi. Kamu pikir bisa menyelamatkan temanmu? Kalau aku ingin, aku bisa mencabut nyawamu sekarang juga." Dalam sekejap, Dewi menghilang dari pandangan. Budi langsung siaga, menoleh ke kiri dan kanan. Dadanya terasa sesak, udara di sekitar semakin dingin. Keringat dingin membasahi tengkuknya. "Di belakangmu, Budi." Suara Dewi berbisik tepat di telinganya. Budi berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Namun tiba-tiba, sesuatu mencekik lehernya. Bukan tangan, tapi semacam kekuatan tak kasat mata yang membuatnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Budi menggapai-gapai, berusaha melepaskan diri. Pandangannya mulai kabur. "Kamu terlalu banyak ikut campur." Suara Dewi berubah semakin mengerikan. Budi merasakan tubuhnya semakin melemah. Dia berusaha meraih belati di sakunya, tapi kekuatannya mulai menghilang. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan logam. Sesuatu dilempar dari kejauhan. Brak! Sesuatu menghantam lantai keras. Seketika cengkeraman tak kasat mata yang menjerat leher Budi terlepas. Ia jatuh terhempas ke tanah, terbatuk-batuk, mencoba menghirup udara sebanyak mungkin. Budi melirik ke arah sumber suara. Pak Slamet berdiri di kejauhan, di tangannya tergenggam sebuah benda panjang berwarna hitam. "Budi, ambil ini." Pak Slamet melempar benda itu. Dengan cepat, Budi menangkapnya. Sebuah tongkat kayu tua, entah dari apa asalnya. Saat genggamannya mengerat di sekitar tongkat itu, tubuhnya langsung terasa lebih ringan. Ada hawa panas mengalir di tangannya. Dewi menatap tongkat itu dengan ekspresi marah. "Sialan, dari mana kamu dapat itu?" Pak Slamet menyeringai. "Dewi, lo pikir gue bakal diam aja setelah semua yang lo lakuin? Ini bukan sembarang kayu. Ini dari pohon yang dulu jadi tempat lo mati." Dewi mundur beberapa langkah. Tubuhnya sedikit bergetar. Ini pertama kalinya Budi melihatnya ketakutan. Budi menggenggam tongkat itu lebih erat. "Jadi ini kelemahannya?" Pak Slamet mengangguk. "Jangan ragu, Budi. Gunakan itu." Dewi berteriak marah, tetapi kali ini ada rasa panik dalam suaranya. "Jangan berani-beraninya. Aku akan..." Budi tak menunggu. Dengan sekuat tenaga,
ia mengayunkan tongkat itu ke arah Dewi. Saat tongkat itu mengenai tubuhnya, terdengar jeritan yang menggema di seluruh terminal. Tubuh Dewi bergetar hebat, kulitnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Tidak. Sebuah ledakan angin terjadi. Cahaya merah pekat menyelimuti seluruh tubuh Dewi. Budi terpental ke belakang, sementara Pak Slamet berusaha bertahan dengan memegangi sebuah tiang. Saat Budi membuka matanya, Dewi sudah tak ada. Hanya tersisa kabut hitam yang perlahan menghilang. Terminal kembali sunyi. Angin malam berhembus perlahan, seperti tak pernah terjadi apapun. Budi mengatur napasnya. Apa, dia sudah hilang? Pak Slamet menatap kosong ke arah di mana Dewi tadi berdiri. Untuk sekarang, iya. Tapi ini belum selesai, Budi. Belum sepenuhnya selesai. Budi masih terengah-engah, mencoba mengatur napas setelah kejadian barusan. Tangannya masih menggenggam tongkat kayu tua itu erat-erat, seolah benda itu satu-satunya hal yang bisa melindunginya dari kengerian yang baru saja ia alami. Pak Slamet berdiri di sampingnya, menatap kosong ke arah tempat di mana Dewi menghilang. Kamu yakin dia udah hilang? Suara Budi terdengar ragu. Pak Slamet menggeleng. Untuk sementara, iya. Tapi kita nggak boleh lengah. Dia bukan makhluk biasa, Budi. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik. Budi dan Pak Slamet serempak menoleh. Samar-samar, kabut hitam yang tadi sempat menghilang kini mulai berkumpul kembali. Perlahan-lahan, suara cekikikan halus menggema di terminal kosong itu. Kalian pikir bisa mengusirku begitu saja? Suara Dewi terdengar serak, seperti berasal dari dunia lain. Budi menggenggam tongkatnya lebih erat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakan hawa dingin kembali menyelimuti terminal. Lampu-lampu yang tadinya sempat menyala kini kembali berkedip-kedip, seperti kehilangan daya. Budi, bersiap, seru Pak Slamet. Dari dalam kabut hitam itu, sesosok bayangan perlahan muncul. Wujud Dewi sudah tidak seperti sebelumnya. Kali ini, kulitnya terlihat lebih gelap, matanya menyala merah seperti bara api. Rambutnya berantakan, menjuntai liar hingga menyentuh lantai. Senyum liciknya masih ada, tapi kini dipenuhi amarah. Kalian benar-benar membuatku marah, desisnya. Budi merasakan kakinya gemetar. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya untuk takut. Jika ia lengah, bukan tidak mungkin Dewi akan membunuhnya saat itu juga. Pak Slamet maju selangkah, tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya tajam menatap Dewi. Lo nggak punya tempat di sini lagi, Dewi. Lo harus pergi. Dewi tertawa pelan, kemudian semakin keras. Pergi? Aku justru baru saja mulai. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Pecahan kaca yang berserakan di lantai mulai melayang, berputar-putar seperti pusaran angin. Budi menutup wajahnya dengan lengan, mencoba melindungi diri dari serpihan kaca yang berterbangan. Kita nggak bisa diam aja, teriak Pak Slamet. Budi mengangguk, lalu tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah Dewi sambil mengayunkan tongkatnya. Dewi mengangkat tangannya, dan seketika, kekuatan tak kasat mata menghantam Budi hingga tubuhnya terpental ke belakang. Budi jatuh keras ke lantai, dadanya terasa sesak. Aduh, erangnya. Pak Slamet mencoba maju, tapi Dewi hanya mengibaskan tangannya, membuat lelaki tua itu terdorong ke belakang. Dewi semakin mendekat, wajahnya semakin mengerikan. Kalian berdua nggak ada artinya buatku, katanya dingin. Budi mengerahkan seluruh tenaga untuk bangkit. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengalahkan Dewi adalah dengan tongkat kayu ini. Ia memegang tongkat itu dengan kedua tangan, lalu mengingat sesuatu yang dikatakan Pak Slamet tadi. Tongkat ini berasal dari pohon tempat Dewi mati. Budi menggertakkan giginya. Kalau tongkat ini berasal dari tempat lo mati, mungkin ini juga yang bisa nyuruh lo balik ke sana, teriaknya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Budi menusukkan ujung tongkat itu ke tanah. Seketika, tanah di bawah Dewi bergetar hebat. Retakan mulai muncul, seperti ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam tanah. Dewi berteriak panik. Apa yang kamu lakukan?
Dari dalam retakan itu, asap hitam mengepul, diiringi suara jeritan mengerikan. Sesuatu dari dalam tanah mulai menarik tubuh Dewi ke bawah. Dewi meronta, mencoba melawan, tetapi semakin kuat ia berusaha, semakin cepat tubuhnya tertarik. "Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku," jeritnya. Pak Slamet berlari mendekat. "Terus tekan tongkatnya, Budi. Jangan sampai lepas." Budi menguatkan pegangannya. Keringat bercucuran di wajahnya. Ia bisa merasakan tenaga Dewi perlahan melemah, suaranya semakin jauh, dan tubuhnya semakin tertarik ke dalam tanah yang retak. Dalam hitungan detik, Dewi menghilang sepenuhnya. Tanah yang tadinya retak perlahan kembali menyatu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Budi jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Pak Slamet menghela napas panjang, lalu berlutut di sampingnya. "Sudah selesai?" tanya Budi, suaranya hampir tak terdengar. Pak Slamet menatap tanah yang baru saja menelan Dewi. "Semoga aja," jawabnya pelan. "Tapi kalau dia bisa kembali sekali, bukan gak mungkin dia bakal coba lagi." Budi menatap langit. Terminal kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada lagi suara tawa menyeramkan. Yang tersisa hanya dirinya dan Pak Slamet, duduk di tengah terminal kosong, dengan perasaan lega bercampur takut. Mereka berhasil kali ini. Tapi apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Atau ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih buruk? Budi masih terduduk di lantai terminal yang kotor. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi setidaknya Dewi sudah menghilang. Setidaknya untuk saat ini. Pak Slamet menepuk bahunya, wajahnya tampak lega meski tetap waspada. "Kita harus pergi dari sini, Budi. Sebelum sesuatu yang lain muncul." Budi mengangguk lemah. Ia menopang tubuhnya dengan tongkat kayu yang masih erat dalam genggamannya. Ketika ia mencoba berdiri, lututnya sedikit goyah. Sementara itu, suasana terminal mulai kembali seperti semula. Lampu-lampu yang sebelumnya berkedip kini menyala stabil, angin dingin perlahan menghilang, dan suara-suara aneh tadi tak lagi terdengar. "Udah selesai, ya?" tanya Budi dengan suara lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Pak Slamet tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tanah di mana Dewi terakhir kali tenggelam. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Budi tidak tenang. "Kita sudah melakukan yang terbaik. Semoga cukup buat bikin dia nggak balik lagi," ujar Pak Slamet akhirnya. Tapi intonasinya ragu. Budi menghela napas. Ia ingin percaya bahwa ini benar-benar akhir dari semuanya, tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang masih mengganjal di dadanya. "Ayo," Pak Slamet menepuk pundaknya lagi. "Kita ke rumahku. Kita perlu bersih-bersih, istirahat, dan yang paling penting, berdoa." Tanpa membantah, Budi mengikuti langkah Pak Slamet meninggalkan terminal. Langkah mereka berat, seolah baru saja keluar dari neraka. Saat mereka berjalan menjauh, Budi menoleh sekali lagi ke arah terminal yang kini tampak begitu sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bangunan tua yang berdiri membisu dalam kegelapan malam. Namun, saat ia hampir memalingkan wajah, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bayangan hitam samar terlihat di salah satu sudut terminal. Diam, tak bergerak, tapi ada di sana. Budi mempercepat langkahnya. Setibanya di rumah Pak Slamet, suasana sedikit lebih tenang. Lelaki tua itu segera menyeduh teh hangat dan menyodorkannya kepada Budi. Tangannya masih gemetar saat menerima cangkir itu. "Minum, biar tenang," kata Pak Slamet. Budi mengangguk dan menyeruput sedikit teh panas itu. Hangatnya meresap ke tenggorokannya, memberikan sedikit kenyamanan setelah semua yang terjadi. "Kita harus bakar tongkat ini," kata Pak Slamet tiba-tiba. Budi menatapnya kaget. "Kenapa? Bukannya ini yang menyelamatkan kita?" Pak Slamet menggeleng. "Justru karena itu. Tongkat ini masih ada hubungannya sama dia. Kalau dia masih punya sisa kekuatan di luar sana, bisa aja dia pakai ini buat balik lagi. Kita nggak boleh ambil risiko." Budi ragu sejenak, tapi ia tahu Pak Slamet benar. Ia menyerahkan tongkat itu dengan berat hati.
Mereka pergi ke belakang rumah, menyalakan api di tungku kecil, lalu meletakkan tongkat kayu itu ke dalamnya. Budi memperhatikan bagaimana api mulai melahap kayu itu perlahan. Asap hitam membubung ke udara, dan untuk sesaat, terdengar suara seperti bisikan yang samar, seperti seseorang berbisik di telinga mereka. Budi menoleh ke arah Pak Slamet, yang tampak tegang. "Lo dengar?" Pak Slamet hanya mengangguk pelan. Mereka berdiri diam, memperhatikan api yang semakin besar. Tongkat itu akhirnya menjadi abu, tersisa hanya serpihan kecil yang tak berarti. Budi menghela napas lega. "Sekarang benar-benar udah selesai, kan?" Pak Slamet menepuk pundaknya. "Kita lihat aja nanti, Bud." Budi memaksakan diri untuk tersenyum. Mungkin memang benar-benar sudah selesai. Mungkin malam ini adalah malam pertama dalam beberapa minggu terakhir di mana ia bisa tidur nyenyak tanpa dihantui ketakutan. Namun, ketika ia beranjak masuk ke dalam rumah, sekilas ia melihat sesuatu di balik pagar. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah senyum licik. Matanya merah menyala. Dan kemudian, semuanya gelap. Budi terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tak ingat bagaimana bisa tertidur, tapi yang jelas, ada sesuatu yang mengusiknya. Sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke jendela. Samar-samar, bayangan yang ia lihat di terminal tadi masih melekat dalam pikirannya. Mata merah itu. Senyum licik itu. "Budi, kamu nggak apa-apa?" Pak Slamet muncul dari dapur, membawa secangkir teh lagi. "Mimpi buruk?" Budi mengangguk. "Kayaknya belum selesai, Pak. Saya masih ngerasa ada yang ngawasin." Pak Slamet menghela napas panjang. "Kita sudah bakar tongkat itu. Seharusnya udah beres." Tapi sebelum Budi bisa menjawab, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, tapi berulang. Mereka saling pandang. "Siapa malam-malam gini?" bisik Budi. Pak Slamet bangkit, berjalan perlahan ke arah pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah jendela. Tak ada siapa-siapa. Pak Slamet menelan ludah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri membuka pintu. Angin malam menyapu masuk, membawa aroma lembab dan bau busuk yang menusuk hidung. Di ambang pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam. Pak Slamet menggelengkan kepala, lalu menutup pintu kembali. Mungkin cuma angin. Budi baru saja hendak berbicara, ketika tiba-tiba lampu di dalam rumah berkelap-kelip. Suhu ruangan menurun drastis. Terdengar suara lirih seperti tawa perempuan. "Pak, dengar enggak?" bisik Budi, tubuhnya mulai bergetar. Pak Slamet mengangguk. Tangan tuanya meraih tasbih di lehernya, menggenggamnya erat. "Dewi, dia belum selesai." Tawa itu semakin keras. Dari arah dapur, terdengar suara sesuatu yang terjatuh. Piring-piring pecah berserakan di lantai. Budi dan Pak Slamet menoleh bersamaan. Di sana, berdiri sosok yang seharusnya sudah lenyap. Dewi. Gaun merahnya koyak, rambut panjangnya berantakan, wajahnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian. "Kalian pikir bisa menyingkirkanku?" Suara Dewi bergetar, parau, seperti suara yang datang dari dunia lain. Budi melangkah mundur, napasnya tercekat. "Kita udah bakar tongkat itu. Lo seharusnya udah nggak bisa balik lagi." Dewi tersenyum sinis. "Oh, Budi, kalian membakar tongkat itu? Kalian benar-benar mengira itu solusi?" Pak Slamet menatapnya tajam. "Pergilah. Jangan ganggu kami lagi." Dewi terkekeh. "Aku nggak pernah pergi. Kalian yang telah membuka pintu untukku." Seketika itu juga, lampu di rumah padam total. Ruangan menjadi gelap gulita. Budi bisa merasakan hembusan napas di belakangnya. Ia menoleh, dan yang ia lihat membuat nyawanya serasa terlepas. Pak Slamet terdiam, tubuhnya kaku. Matanya mendelik, dan dari bibirnya mengalir darah hitam pekat. Perlahan, tubuhnya terangkat ke udara,
seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram lehernya. "Pak Slamet." Budi berlari mencoba meraih pria tua itu, tapi terlambat. Dengan satu sentakan tak terlihat, tubuh Pak Slamet terpelanting ke tembok dengan keras. Suara tulang patah terdengar jelas. Budi menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia mundur, tubuhnya melemas. Dewi melangkah mendekat, senyumnya melebar. "Sekarang, giliranmu, Budi." Budi merasakan dunia di sekitarnya berputar. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tangan Dewi terulur ke wajahnya, mencengkeram dagunya dengan kuat. "Aku sudah memilihmu. Kau akan menjadi bagian dariku, selamanya." Seperti ditarik ke dalam pusaran mimpi buruk, tubuh Budi mendadak terasa ringan. Kepalanya pusing, penglihatannya kabur. Ia bisa merasakan sesuatu merayap masuk ke dalam pikirannya, menguasai tubuhnya. Lalu, semuanya menjadi hitam. Terminal kembali ramai keesokan harinya. Para sopir angkot dan bus berkumpul seperti biasa, merokok dan bercanda di sudut-sudut gelap. Di salah satu bangku terminal, seorang wanita berdiri. Gaun merahnya menjuntai anggun, wajahnya cantik, menawan. Ia tersenyum tipis, menggigit bibirnya pelan. Dewi telah kembali. Dan kali ini, ia memiliki tubuh baru. Budi tak akan pernah ditemukan lagi. Tamat.